Semuanya istighfar. Saya tidak pernah bosan mengingatkan bahwa istighfar adalah kata yang paling mulia yang diucap oleh orang-orang yang beriman. Istighfar. Surat Al-Fatihah itu adalah surat cinta yang dikirim dari Yang Maha Pencinta untuk yang dicintanya. Jangan kau gadaikan untuk menahan air hujan. Jangan kau lihat sedikit-sedikit ke langit. Penduduk langit sedang menatap kita semua. Allah tidak di langit. Istighfar. Istighfar Al-Fatihah adalah mahar membuka pintu kolbu. Jangan-jangan hati kita kotor, aus, dikasih minum, buang sampahnya sembarangan. Rapikan. Yang masih ada plastik tergeletak, tak terawat di kaki kamu, pinggirkan sejenak. Al-Fatihah adalah samudera ilahi tanpa batas, di mana kekasih ingin berjumpa dengan kekasihnya. Air adalah lambang cinta yang terbesar untuk bumi ini, planet lain tidak diberikan. Ini bukti nyata kalau kehadiran kita, insya Allah, Allah ridhoi. Syahadu an la ilaha illallah subhanahu Muhammad Rasulullah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Saya ingin mengucap salam, izin Bu ya. Mudah-mudahan yang menjawab salam saya setiap tetesan air hujan yang ada di tubuhmu itu menjadi kristal yang indah yang nanti akan menerangi kubur Anda yang gelap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, Beliaulah yang menghadirkan Buya Arazi Hasyim ke tempat ini kembali. Cinta saya kepada beliau sangat terpaut, lalu jatuhnya merindu. Selama perpisahan itu tidak ada di sini. Saya merawat tempat ini. Tempat ini pernah dihadiri oleh kalian para kekasih-kekasih Allah. Saya percaya kalian semua kekasih-kekasih Allah. Yakin saya. Orang yang maksiat dikasih rizki oleh Allah. Orang yang jahat juga bisa untung dalam perniagaan. Tapi kalau perihal ke majelis taklim, Allah yang menginginkan. Teguhkan hati kamu. Jangan selingkuh pada dunia. Salam salawat juga kita panjatkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad. Dialah yang menuntun kita dari gelap menuju terang. Dulu di sini ada kekasih Allah duduk. Sekarang aku rawat tempat itu. Tidak terbengkalai, aku jaga. Kamu pun juga harus menjaga apa yang nanti Buya ucapkan sebagai ilmu pengetahuan dari Al-Alim. Lalu amalkanlah. Saling memaafkan dan saling mendoakan. Kita mau puasa ya. Ini sahabat-sahabat tunanetra kita, beri tepuk tangan yang ikhlas buat beliau. Tidak mudah dia jalan ke sini. Butuh Allah yang maha melindungi hingga beliau ini datang ke sini. Masya Allah bacaan Al-Qurannya Ustadz ya. Saya sendiri yang bisa menatap dengan mata, kasat mata. Saya tidak mampu membaca seperti itu. Ini pukulan buat saya. Tim Hadro, terima kasih ya, suaranya bagus ya Allah. Topinya basah, bajunya basah, semuanya basah. Mudah-mudahan subur rezekimu. Amin ya. Buat teman-teman lain yang juga sudah saya undang selain dari majelis ribat nih, mudah-mudahan tempat ini tidak sesekali Buya di sini ya. Setuju nggak? Kenapa? Kenapa pertanyaannya? Kenapa? Karena saya orang yang bersungguh-sungguh gitu. Ya kata lain dari merayu ya itulah.
Sahabat-sahabat saya, Ronald yang sekarang luar biasa Buya, ingin menjadi seorang pemimpin. Ya, mudah-mudahan udah kepilih ya Ronald? Belum? Oh nggak tahun ini. Mudah-mudahan Ronald, apapun yang kamu kerjakan nggak terlalu penting sih bagi saya. Bagi saya yang penting kamu nyampe ke Allah gitu. Buat Wendy juga, ya mudah-mudahan usahanya maju tuh Wen. Ya. Buat manusia viral, Irwan, viral sama kasus tuh mirip-mirip, tipis-tipis ya. Ya. Terima kasih kamu sudah setia, ini tandanya bahwa kamu nih orang yang juga bersungguh-sungguh. Saya percaya orang ke majelis taklim, kalau Allah tidak ridhoi, dia pasti sakit perut. Pasti ada halangannya, pasti ada aja. Itu tanya sama Irwan kalau soal bab itu. Ya saya pengalaman ya. Alhamdulillah sekarang dia menuju jalan ihdinas siratal mustaqim. Kita baca Al-Fatihah dulu buat guru kita. Mudah-mudahan batuknya hilang. Hidupnya sehat walafiat, ya, makin dicintai, ya, dan keluarganya lagi isi lagi Bu ya. Beliau lagi isi lagi, ya. Karena viral itu kan membuat kadang-kadang kita nggak dipanggil ya Bu ya. Jadi mainnya di rumah aja di rumah ya. Maka jadi lagi. Dia mau ngebalap saya, apakah mungkin? Mungkin. Angkat kedua tangannya. Baik para teman-teman di majelis ribat, kita berdoa dulu, kita mendoakan guru kita, mudah-mudahan dia menjadi kekasih Allah, ya, dirawat hidupnya, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Syahadu an la ilaha illallah, syahadu anna Muhammad Rasulullah. Al-Fatihah. Amin 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 ya rabbal alamin. Untuk yang di atas silakan duduk, jangan berdiri, jangan menyender di pagar karena itu belum kelar. Baik, kita siap semua, jangan sampai jasadnya ada di sini tapi tubuh rohaninya kemana-mana. Oke, boleh kita tepuk tangan semua yang ikhlas. Lebih ikhlas lagi. Ya Allah, mudah-mudahan yang tepuk tangan terhindar dari penyakit stroke. Kita panggil guru kita, Buya Arazi Hasim. Shollu ala Sayyidina Muhammad. Astaghfirullahaladzim. Bisur ya Sayyidi Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dingin? Apa gerah? Ya. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa li baitihi wa dhurriyyatihi ajma'in. Amma ba'du. Suaranya terdengar? Terdengar ya. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kalbu kita dihujani rahmat Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, saudara-saudariku semua. Sudah lama ya Bang Dik? Terakhir tahun berapa? 2 tahun setengah yang lalu. Belum lama-lama amat berarti ya. Berarti 2022. Saya setiap ketemu selalu Bang Dik nanya kapan ke KJD lagi. Bang Irwan juga nanya kapan ke KJD lagi. Ya. Tapi kita lihat dulu ini Bang Dik nih motifnya apa ini. Ternyata waktu beliau sakit itu masih mau datang ke majelis ribat kajian hikam, maka saya di situ kemudian ingin juga memberi hadiah untuk Bang Dik. Kita datang ke KJD ya. Semoga ini dapat melepas rindu. Ya, semoga nanti sekali 3 bulan lah kesini ya. Apa sekali sebulan? Cepat amat ya. Jangan sekali sebulan Bang Dik. Kasihan tim medianya kena hujan terus.
Kita seperti biasa mengkaji kitab Al-Hikam, namun formulasinya kalau dulu waktu pandemi agak sedikit high, jadi bukan Ustadz Abdul Hai, bukan. Hai itu maksudnya muatannya agak sedikit berat. Karena masa pandemi semua orang gelisah, semua orang ketakutan dan tidak ada obatnya kecuali kajian-kajian kemakrifatan. Maka kajian kemakrifatan betul-betul dibuka oleh Allah SWT lewat guru-guru mulia, dan saya diperintahkan, diizinkan untuk menjelaskannya. Sekarang mau gimana pun mau buka nggak bisa Bang Dik. Jadi kalau mau buka sifatnya tertutup, nggak boleh lagi buka seperti dulu. Maka kita nggak ada konsep di belakang, nggak ada whiteboard ya, karena standarnya sudah dikembalikan ke standar hikam yang sebenarnya. Ya, kalau yang dulu itu boleh disebut al-hikam al-muta'aliyah, hikmah yang ketinggian. Maka teman-teman bingung-bingung itu pertanyaannya apa, jawabannya apa, dan tapi kok bisa dipahami gitu. Selama pandemi, mungkin Bang Dik masih ingat, dan kita bersyukur, berterima kasih kepada Allah dan para pemimpin, para ulama. Nggak ada dibubarin kan Bang Dik? Dibubarin nggak pengajiannya? Nggak ada kan dibubarin? Padahal pengajian jam 12 malam sampai jam 4. Alhamdulillah nggak ada dibubarin. Padahal yang ngaji juga nggak pakai masker. Awal-awal doang pakai masker. Ya, habis itu udah nggak pakai masker. Semoga itu pertanda Allah SWT itu. Ya. Maka sebelum masuk ke Al-Hikam, kolbunya dinetralkan dulu, dinormalkan lagi. Jika ada perasaan sedikit saja merasa lebih alim dari orang yang di depan, yang di kiri, kanan, samping, belakang, lepaskan rasa itu. Jika ada rasa kesel, termasuk kok hujan ya, Buya Rozi itu keramat gak sih gitu ya, kan antum gitu doang dari tadi mikirnya kan, jangan gitu ya. Ini kitab Al-Hikam akan berbicara itu, berbicara tentang waktu ya. Ya. Baik, tafadhal Ustadz Al-Jomlo, Ustadz Dayat ini. Tafadhal. Allahumma shalli ala Muhammad ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa bi sanadikum al-muttasir ila al-imam Ibn Athaillah As-Sakandari qaddasallahu sirrah wa maddana Allah bi barakatihi wa asrarihi wa anwarihi wa ulumihi wa nafahatihi fid din wa dunya al-akhirah. Qala al-imam Ibn Athaillah As-Sakandari, ma taraka minal jahli syai'an man arada ay yuhditha fil waqti ghaira ma azharahu Allah fihi. Alangkah bodohnya orang yang masih menginginkan sesuatu terjadi pada saat Allah belum berkehendak mewujudkannya pada orang tersebut. Lugas ya terjemahannya. Ini kita pakai terjemahan yang sudah kita cetak Bang Dik. Oh, ini bukunya ada Ya. ya? Baik, ini obat dari apa yang terjadi kapanpun atau dimanapun. Ma taraka minal jahli syai'an ya. Jadi betapa bodohnya seseorang apabila dia menginginkan sesuatu terjadi pada saat Allah tidak menginginkannya. Tadi itu Allah belum ingin hujannya berhenti, kita ingin berhenti. Walaupun baca doa 70.000 kali nggak berhenti-berhenti Pak. Karena dalam hikam jelas sekali, hikam nomor 4 saya ingat saya, bahwa himmah yang tinggi, doa yang dahsyat, riyadhah yang kuat, wiridan yang mungkin banyak, itu tidak mampu merubuhkan benteng takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi nggak usah maksa-maksain ya, nggak usah sok-sok pawang-pawang hujanan. Kita doa aja, Allah kan maha pendengar. Jika Allah tidak mau, kita nggak maksa juga. Kita nggak maksa, hujan aja ya Allah. Ya, maka tadi dipindahkan kalimatnya. Semoga Allah menghujani kolbu dengan rahmatnya. Jadi nggak berprasangka lagi kepada Allah Subhanahu
wa ta'ala, ya. Apa ciri-ciri orang yang dihujani kolbunya dengan rahmat? Rahmat artinya kasih sayang, maka kolbunya akan sejuk dengan kasih sayang. Dia nggak sempat lagi benci. Masih sempat benci hari ini, marah dengan orang terdekat kita, dengan saudara kita, kekasih kita, tetangga kita, atau orang-orang yang kita ketemu. Nah, saudara-saudariku melakukan Allah, ini indikator ciri-ciri orang jahil. Orang yang bodoh tidak kenal Allah. Apa lawan jahil? Arif billah. Orang yang kenal Allah. Apa ciri orang kenal Allah? Maka dia hanya mau sesuatu terjadi sesuai dengan kemauan Allah. Apa yang Allah mau, itu yang kita mau. Itu namanya arif billah. Jadi nggak sembarangan gelar arif billah itu dipakai. Ini baru serbannya tebal gitu ya, jenggotnya panjang, tasbihnya kemana-mana, terus panggil arif billah. Nggak begitu. Tapi saya punya guru, Bang Dik, itu hanya membolehkan gelar arif billah untuk orang yang sudah musyahadah, yang bertemu Allah. Ya barangkali arif artinya orang yang telah arif, telah mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah kenal mungkin karena dia sudah ketemu. Kalau kita belum ketemu kan gak kenal Bang Dik, cuma tahu namanya. Saya tahu Bang Dik bukan berarti saya kenal Bang Dik. Bang Dik tahu siapa yang terpilih sekarang jadi presiden, tapi kenal sama dia enggak? Enggak. Halo? Katanya ada yang lagi mau nyalon juga nih, ya, Bang Irwan. Ya, calon-calon sukses dan juga calon-calon stres, ya. Semoga yang pertama ya. Kayak sudah mulai khawatir nih. Ingin sesuatu di saat Allah tidak menginginkannya. Itu tanda orang ini ingin melawan keinginan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingin jadi wali sebelum Allah mau, itu sama juga tuh. Ingin dapat khusyuk sebelum Allah mau, sama juga. Ya, katanya teman-teman yang yang mungkin secara fisik tidak Allah izinkan melihat alam, tapi secara batinnya kolbunya lebih tajam dari kami. Beliau-beliau ini datang ke Bang Dik ya, beberapa hari yang lalu, benar ya? Ya, saya yakin beliau-beliau ini kolbunya lebih tajam dari kita semua. Ya. Ada seorang yang juga tidak dapat diizinkan melihat dunia datang kepada Rasulullah SAW. Hadis riwayat Imam Tirmizi, hadisnya sahih. Apa kata orang ini? Wahai Rasulullah, ud'ullah li, doakan aku supaya aku dapat melihat. Apa kata Nabi? Isbir fahuwa khairul lak, sabarlah kamu, itu lebih baik. Lalu orang itu mengatakan, wahai baginda, tolong doakan aku. Lalu Nabi mengatakan, sabarlah, itu lebih baik. Sampai yang ketiga kali baru Nabi mengatakan, asbighil wudu, sempurnakanlah wudu'mu. Lalu sholatlah 2 rakaat penuh keyakinan dan berdoa dengan doa tawasul tertentu. Dan dia mengusap tangannya, Allah langsung berikan pandangannya. Tapi setelah itu mata itu mulai berdosa. Mata itu mulai langsung melihat aib orang, melihat orang baik, melihat orang yang sukses, mulai dia iri dan dengki. Nah, itu yang maksud Nabi SAW, kamu lebih baik tidak melihat. Suatu kali ada seorang imam namanya Abu Osman Ad-Darani, ya, ada namanya Bang Roni di sini. Ini namanya Ad-Darani, beda ya. Imam Ad-Darani mengatakan apa? Sejak 40 tahun yang lalu sampai sekarang, ya, umur beliau waktu itu sudah 60-an. Ma'aqamani Allah Ta'ala fi halin fakarihtuhu. Tiadalah Allah menghendaki apapun terhadap diriku kecuali aku ridha, kecuali aku terima. Terima enggak dengan kondisi hari ini, malam ini? Mungkin badannya sehat, kurang sehat, badannya kuat, kurang kuat, ekonominya
lagi oke atau kurang oke, terima nggak? Harus terima. Karena saat orang tidak menerima, berarti dia melawan kehendak Allah. Di situ mulai muncul yang disebut stres. Di situ mulai muncul apa yang disebut gelisah. Saya menginginkan sesuatu yang Allah belum menginginkannya. Coba bayangin, melawan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Allah menyebut dirinya Malikul Mulk, raja di raja, yang nggak boleh ditawar-tawar kehendaknya. Ya suka-suka Allah. Allah mau nurunin hujan, turun, nggak turunnya nggak apa-apa. Ya turun, alhamdulillah, nggak turun, lebih alhamdulillah lagi. Ya, ini dia. Maka orang-orang yang suka wiridan ini sering nantang Allah. Mohon maaf, ya. Pengen, mohon maaf nih, Bang Ronald kemarin pakai wiridan nggak ya? Ya, datang ke Kiai, tolong dong wiridin dong Kiai, kasih mahar sekian. Tentang kalau lolos juga tuh banyak yang begitu tuh. Tapi orang udah mulai melek sekarang, datangnya ke tim survei, ya lembaga survei. Baik, saudara-saudari yang Allah, ingin bahagia nggak? Ingin bahagia? Coba sering berbicara dengan hati, tanya apa yang sedang Allah mau darimu, yaitu takdir yang sedang terjadi pada kita. Apakah engkau terima atau tidak? Tanya diri kita. Kalau ada sesuatu di hati mengatakan, saya pengennya ini, kok Allah kasih begini ya? Ya, aku kan sudah usaha, aku kan sudah sholat, lah apa urusannya? Allah belum mau. Nah, jangan pernah benturin pikiran kita dengan takdir. Itu sama kayak mau ngancurin gunung salak tapi pakai kepala, benturin gitu. Ya, yang pecah apa? Kepalanya atau gunungnya? Nah itulah, lebih kurang begitu. Ya, mau begitu? Nah, yang disebut arif, kalau ini jahil namanya. Arif billah, dia leburkan kehendaknya dalam kehendak Allah. Dia leburkan kuasanya dalam kuasa Allah. Maka la ilaha illallah dimaknai tiadalah yang berkehendak kecuali Allah. Tiadalah yang berkuasa kecuali kudratnya Allah. Udah begitu belum tahlilnya? La ilaha illallah, tiada yang berkehendak kecuali Allah. Ya. Apakah kita menjadi fatalis, kelompok serba takdir? Enggak. Ya, enggak ada urusan dengan itu. Ini urusan kolbu, bukan urusan pemikiran. Ini urusan kolbu. Ya, banyak yang salah baca kitab hikam lalu menuduh kitab hikam ini kitab Jabariyah. Itu orang harus kuliah lagi atau harus ngaji lagi. Kenapa? Ini bukan kitab akidah, ini kitab rohani, kitab ilmu kolbu, ilmu tasawuf, bukan ilmu akidah. Ya. Sering dengar, nah ini sudah menjadi moto kita hidup. Al-waktu saifun. Waktu itu pedang. Pernah dengar? Ya, itu bukan orang Indonesia loh yang ngomong. Bukan orang Melayu loh ngomong. Itu didapat oleh Imam Syafi'i, sekarang 1445 Hijriah, Imam Syafi'i wafat 204 Hijriah, sudah 12 abad. Apa kata Imam Syafi'i? Ya, akhastu minas sufiyah. Aku belajar dari sufi 2 kalimat saja. Dan itu cukup sampai mati. Al-waktu saifun. Waktu itu pedang. Jika engkau tidak menggunakannya untuk menebas, engkau akan ditebasnya. Gitu. Waktu itu pedang, 1 kalimat. Jika engkau tidak menebas dengannya, engkau ditebasnya. Jika engkau tidak menggunakannya untuk melawan musuh, engkau akan dilukainya. Itu perkataan yang didapat oleh Imam Syafi'i belajar kepada para sufi. Lalu bagaimana dengan satu riwayat yang menyebutkan Imam Syafi'i di kitab Manaqib bahwa sufi itu kasulun jahulun. Sufi itu orang yang jahil sekali dan suka tidur. Itu bukan sufi yang kita maksud hari ini, tapi orang yang berpakaian sufi tapi kerjaannya tidur-tiduran, alasannya tawakal. Ada orang begitu?
Dia sebenarnya malas, tapi dia sebut tawakal. Ana lagi tawakal bro. Ya akhi, ana mutawakkil ala Allah. Saya lagi tawakal, padahal bukan tawakal. Dia sedang malas, menutupi malasnya dengan simbol-simbol kesufian. Itu terjadi, dan mohon maaf, yang disebut Imam Syafi'i sampai hari ini ada. Orang-orang yang berbaju sufi, bergaya-gaya sufi, syekh tarekat gitu, murid-murid tarekat, zawiyah-zawiyah, tapi enggak ngerti agama sama sekali. Ya, serban gede, kopiah masya Allah, tasbih masya Allah, tapi ngomong agamanya kacau. Ya, seperti yang video yang berkembang belum lama ini ya, tentang konten tertentu. Ya, itu kan pakaiannya pakaian sufi. Sufi itu sebenarnya pakainya serban. Kenapa saya nggak jarang pakai serban? Karena saya belum layak menyebut diri saya sufi. Nanti ada masanya kita pakai serban ya. Ini kopiah sudah lama, dulu dikasih hadiah sama calon bupati ini, wakil bupati ini. Semoga berkah Bang ya. Ngasih kopiah doang pengen jadi wakil bupati kan. Maaf Bang ya. Maaf Bang canda. Viral lagi nih. Ada waktu, ada dahru. Ad-dahru ada al-waktu. Apa beda ad-dahr? Ad-dahr itu sifat atau perbuatan Allah. Maka Allah menyebut dirinya anad-dahru, akulah sang waktu. Ada al-waqt, waktu kecil yang parsial. Waktu itu bukan jam. Jam itu hanya menunjukkan waktu. Waktu itu setiap nafas yang ditarik, keluar, itulah waktu kita. Ya, itu waktu kita Bang Dik. Maka kata Imam Syafi'i, waktu itu pedang, kamu ngambil nafas. Jika engkau tidak ingat Allah, maka engkau akan dimurka oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, mau begitu? Ya, ingin bahagia, nafasnya diisi dengan nama Allah. Yang pernah suka seseorang, lalu orang yang kita suka, ketika dia nafas, dia ingat selain orang yang kita suka, gimana? Senang gak? Allah itu punya sifat jamal dan punya sifat ghayur, maha pencemburu. Lebih feminim dari semua perempuan feminim, karena sifat feminim perempuan itu dari Allah, yaitu sifat jamal dan ghayur. Dan Allah itu cemburu jika ada seorang hamba kekasihnya ingat selain Allah. Maka kalau bapak ibu ini lagi cemburu, itu ngelabrak orang yang dia cemburui. Betul nggak? Ya, sosmednya, orangnya, handphonenya, waktunya, timenya, semuanya dilabrak itu. Kalau perlu labrak sama saingannya langsung gitu. Nah, Allah itu begitu. Maka Sayyidina Ibrahim, kekasih Allah yang digelari Khalilullah, kekasih Allah, teman Allah, ketika 80 tahun tidak diberi anak, lalu diberi anak, Allah melihat Sayyidina Ibrahim girang sekali punya anak, sehingga nafasnya yang berisi itu adalah Ismail, Ishak. Maka Allah uji, anaknya mau diambil dengan disembelih. Tapi ternyata cinta Sayyidina Ibrahim belum tertukar, maka Sayyidina Ismail tidak jadi disembelih, diganti dengan kambing atau domba. Gimana? Ada yang mengikuti jalan Nabi Ibrahim? Oh, ada Pak Haji Ibrahim di atas nih ya. Lampung nih, jauh bener ini. Ya, gelap-gelap, ternyata ada orang Lampung di situ. Hati-hati Pak Haji, itu ada orang di atas. Oke, ya. Oleh karena itu Bapak Ibu, hari ini banyak teman-teman saya ngaku ikut ajaran salafus soleh, lalu membawa nama Imam Syafi'i sebagai imam salaf untuk membantah atau membatalkan ilmu tasawuf atau membenci sufi, dan itu takzibun wa ikhtira'un 'alal imam, ya. Itu kebohongan atas nama Imam Syafi'i, itu tidak benar ya. Jadi yang tepat, Imam Syafi'i tidak pernah membenci sufi,
Justru dia mengambil 2 kalimat dan dia pakai sampai mati. Itu yang saya sering ceritakan. Imam Syafi'i hijrah ke Mesir hanya 4 tahun, tapi setahun itu beliau khatam 1000 kali Quran. 4 tahun 4000 kali khatam. Sehingga ketika anaknya gelisah, beliau hendak wafat, sakaratul maut, putrinya dicolek sama Imam Syafi'i, wahai putriku, kenapa engkau gelisah? Engkau takut aku tinggal? Tidak usah khawatir, sepeninggalku tempat ini akan diberkahi. Kenapa? Aku khatam Quran di sini lebih dari 4000 kali. Cuma 4 tahun khatam Quran berapa kali Imam Syafi'i? 4000. Berarti setahunnya 1000. Ini Quran bulan puasa khatam nggak? Yakin? Ya, orang-orang kayak gitu mau coba-coba gaya-gayaan, pakai nama Imam Syafi'i. Ya, kita nggak pantas ya. Kita nggak pantas untuk nukil-nukil kalam beliau tanpa sanad, tanpa asbab yang jelas ya. Baik, lanjut hikmah berikut. Qala al-Imam Ibnu Athaillah qaddasallahu sirrah, ihalatukal a'mal ala wujudil faraghi min ru'unatin nafs. Sikapmu untuk menunda beramal hingga mendapati waktu yang lebih luang dari kesibukan duniawimu adalah merupakan indikasi kekurangan jiwa atau kebodohan yang mempengaruhi jiwa. Oke nggak terjemahannya? Bisa dipahami terjemahannya? Oke. Karena banyak terjemahan yang malah tambah bikin pusing. Semoga terjemahan itu lebih memudahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Qal ihalatuk. Engkau mencoba menunda-nunda. Untuk apa? Al-a'mal, beramal. Contohnya gini, nanti aja deh kalau udah tua saya ngaji. Nanti aja deh kalau pensiun, nanti deh kalau saya anak udah gede saya bakal ikut ngaji. Atau mas-mas ini ngomong begini, ntar kalau saya sudah kaya baru saya ngaji. Nggak kaya-kaya, nggak ngaji dong. Tapi wallahi saya menyaksikan ada orang diberikan kaya oleh Allah dan sampai sekarang dia nggak ngaji-ngaji. Kenapa? Karena rasa kaya itu nggak pernah dia dapat. Padahal dia sudah kaya. Dalam pandangan mata kita dia sudah kaya. Ya, jadi kalau sudah punya niat beramal jangan ditunda. Ihalatukal a'mal ala wujudil faragh. Kamu masih menunda-nunda waktu sampai datang waktu luang. Ya, itu tanda ra'unatin nafs, indikator bahwa jiwamu masih kacau. Kalau bahasa lainnya, tanda kamu belum dewasa. Ya, di Quran, fa idza faraghta fansab. Itu surat apa? Surat Al-Asyrah. Apabila engkau selesai, langsung ambil tugas yang baru. Gitu maksudnya. Jangan tunda-tunda. Sekali nunda suatu tugas, suatu pekerjaan, besok numpuk. Nah, dan kita banyak melihat ada orang melarikan diri dari tugas. Dia kira itu menyelesaikan. Justru orang yang lari dari tugas, tugasnya numpuk. Ya, tugasnya numpuk ya. Dulu waktu saya kuliah, saya mikir, ntar musim liburan baru ngajuin proposal tesis. Ternyata udah liburan gak jadi-jadi. Akhirnya pas kuliah, pas lagi hari aktif kita maju. Dan alhamdulillah masuk ya. Oh ya maaf, pembaca kita sedang lagi tesis itu ya, mohon maaf nggak ada maksud nyindir ente jomblo. Kebetulan pas aja ya. Dan nggak ada namanya waktu ke depan itu luang tuh nggak ada. Sepakat nggak? Sepakat? Yang punya aktivitas, adakah waktu misalnya kita bilang tar aja deh, tar luang, ada nggak? Bang Irwan dulu lagi viral-viralnya sibuk, sekarang sibuk juga nggak? Karena sama Bang Wendy sama aja. Apalagi beliau ini, walaupun udah nggak jadi artis iklan lagi dan sudah nggak jadi itu komentator bola lagi, tapi justru lebih sibuk hari ini saya lihat. Bang Dik tuh lebih sibuk hari ini.
Bedanya dulu beliau bekerja untuk materi, sekarang beliau bekerja untuk zat yang tidak materi lagi. Allah Subhanahu wa taala. Lebay gitu ya. Alhamdulillah ya. Jadi orang bisa berbuat untuk orang lain itu jangan nunggu kaya. Enggak punya apa-apa senyum. Tapi jangan senyum-senyum sendiri. Ya, ini banyak yang senyum-senyum sendiri nih teman-teman Bang Ronald yang gagal ke Senayan, nih banyak yang senyum-senyum sendiri sekarang. Ya, kita curiga tuh. Nah, alhamdulillah beliau bisa menyintas itu, jadi penyintas kegoncangan itu. Alhamdulillah. Ya, kenapa? Wajar karena dia nggak terlalu banyak balihonya. Kalau balihonya banyak stres juga itu. Alhamdulillah ya. Salah satu ajaran berat dari guru saya adalah dibully di saat kita senang dipuji. Tapi saya bersyukur kepada Allah, beliau membuli sekian lama, teman-temannya bully kita sekian lama, sehingga kita kemudian terima buliannya dan kita nggak tolak. Oh iya juga ya, kayaknya yang dia katakannya benar deh. Ternyata itu thariqah Imam Ghazali. Kata Imam Ghazali, kamu mungkin tidak akan ketemu orang yang menegurmu itu yang namanya mursyid, enggak. Tapi orang yang menegurmu, yang akan meluruskan hatimu, itu namanya musuh orang yang iri dengki kepadamu. Jadi kata Imam Ghazali, jangan-jangan orang yang paling ngerti kamu adalah musuhmu sendiri. Orang yang paling ngerti busuk hatimu, kurangmu adalah orang yang iri dengki denganmu. Maka bersyukurlah kalau ada orang membeberkan aib kita. Apa itu goblok? Itu misalnya, oh ya saya goblok, saya bodoh, gitu aja selesai. Ya, apa tuh dia sok-sok pinter. Cukup katakan, oh ya mungkin kita gayanya, gimmicknya masih sok-sok pinter. Itu semacam sinyal dari Allah SWT. Kita itu jangan kemudian milih-milih untuk dinasihati. Jangan-jangan nasihat dari musuh lebih baik daripada nasihat dari orang terdekat. Ya. Tapi tenang ya. Mungkin kita berpikir begini. Kenapa yang ditampilkan di sosial media selalu yang baik-baik dan sempurna? Benar nggak? Karena kita takut kalau kita tampilkan yang tidak sempurna, orang meninggalkan kita, begitu nggak? Ya, jadi kalau ngelihat foto teman di sosial media itu harus didiskon sekian persen itu. Ya, karena dia tidak menunjukkan kekurangannya, yang dia tunjukkan hanya kelebihan dan kesempurnaan. Kenapa? Itu mohon maaf, itu bagian dari penyakit ra'unatin nafs. Nih hati-hati. Mulai kurangi posting diri ya. Hati-hati, posting perjalanan kemana, kurang-kurangi dulu. Ya, maksud saya ngomong gini apa? Tidak semua orang dapat seperti kamu. Kalau dia ada orang yang lihat, dia pengen ke sana tapi belum pernah ke sana, itu rasanya gimana coba? Coba bantu mereka ya, jaga-jaga hati mereka, nggak bisa itu. Ya. Ada satu kalimat yang sering saya ulang-ulang Bang Dik, kullu man'umin mahsud. Ini kalam Imam Ghazali. Setiap nikmat itu pasti ada orang yang iri. Nikmat itu ada dua, zahir dan batin. Zahir badan sehat, duit banyak, keluarga harmonis, ya, sukses, ya. Kalau nyalek nggak sukses apa, tapi ngartisnya tetap sukses ya Bang ya. Lalu ada, jangankan begitu Bang Dik. Kalau sekarang lagi shock culture, jadi orang lagi geger apa ya, geger budaya, ustadz, orang biasa, artis semuanya sekarang punya YouTube, bener ya? Cuma saya nggak punya YouTube, saya nggak punya YouTube loh, nggak ada YouTube saya itu. Tuh teman-teman ribat aja yang punya itu. Bang Dik punya channel YouTube ya? Ada ya? Serius. Jadi semua orang hari ini punya.
Dan semua orang hari ini suka mau ngata-ngatain, ya, ngata-ngatain kiai, ustadz, orang yang dia, dan itu bebas. Nggak ada yang negur, nggak ada segala macam, kecuali dia dilaporin orang. Tapi kalau antum ngelaporin orang yang jelekin kita, itu sama dengan bantu dia viral. Bantu dia terkenal namanya. Ya. Jadi Bang Irwan ini dapat berkah ketika dilaporin kemarin. Ya, alhamdulillah katanya. Jadi setiap nikmat itu pasti ada yang iri. Ini dipegang ya. Orang dapat nikmat yang zahir pasti ada yang iri. Ini bisa kuliah, itu ada orang iri. Dapat gelar akademis, ada orang iri. Termasuk di surau-surau tarekat, di zawaziyah tarekat, di ribat-ribat tasawuf, itu ada murid yang diangkat jadi mursyid, itu ada yang iri loh. Ada murid disuruh mimpin zikir, itu ada yang iri sama dia. Hati-hati itu. Orang yang iri ini mesti ada dan dia mesti diobati dulu. Kalau dia nggak mau diobati, disitulah mulai muncul gesek-gesekan hatta di dunia tarekat. Ya. Jadi sahabat kita di Rumi itu ada Pak Hendro namanya. Itu nanya sama saya, kok orang-orang tarekat nih suka tengkar ya katanya. Iya, karena mereka masih bertengkar, masih bertarekat, belum bertasawuf. Kalau tasawuf nggak begitu. Apa beda bertarekat dengan bertasawuf? Orang bertarekat emang dia belum sampai di ujung, jadi masih tengkar di jalan. Kalau sudah bertasawuf, dia sudah sampai pada bab ihsan, sudah ngerti rahmat Allah. Ya. Jadi kalau ada mursyid suka tengkar, suka jelek-jelekin orang, berarti mursyid ini kualitas murid. Ada yang begitu nggak? Mursyid suka jelekin mursyid lain, itu mursyid kualitas murid, sorry ya. Kita itu nggak perlu untuk naik itu dengan cara menjelekin orang, itu nggak perlu. Sepakat? Untuk kita baik dipandang orang nggak perlu dengan cara jelekin orang lain. Ya, bisa pegang ini. Jadi kita mau bener nih kelihatan, mau perfect terlihat, nggak usah buka-buka aib orang lain. Namun ya, iri dengki ini, saudara-saudariku, ini selalu ada karena syaitan itu ada mengalir di dalam darah kita. Hanya satu yang tidak diakses oleh syaitan, yaitu kolbu. Maka untuk mengalahkan sifat iri dengki yang ada di dalam darah itu cuma dengan ma'rifat qalbiyah. Belajar ilmu kolbu, itu sebabnya belajar hikam di akhir zaman ini hampir wajib. Karena dia bisa mengikis penyakit itu lewat kolbu. Ya. Dan kolbu itu bukan dengan wiridan saja. Dia mesti lewat ilmu dulu baru dikasih wirid. Ya, karena saya pengalaman bertahun-tahun kita wiridan tetap aja iri dengki nggak hilang. Kenapa? Karena keilmuannya nggak dikasih. Itu sebabnya ribat. Insya Allah konsisten kita membuka kitab-kitab yang mu'tabarah, yang sesuai dengan manhaj imam-imam ahlus sunnah wal jamaah. Walaupun di sana, di luar, di sana sini ada yang nggak sepakat, itu wajar. Ada yang kemudian merasa dirinya lebih ahlus sunnah dari kita, wajar. Ada yang merasa torikotnya lebih kuat dari kita, nggak apa-apa, biarin aja. Kita nggak akan jelekin torikot orang, kita nggak akan jelekin majelis orang, mursyid orang lain. Ya, cuma canda-canda sesekali boleh. Ya, bagian canda aja, tapi tidak akan ditaklimkan itu ya. Baik teman-teman yang bukan Allah, sahabat-sahabat, saudara-saudariku, ciri-ciri orang yang bodoh kata Imam Ibn Athaillah, dia suka nunda. Berarti udah dua ciri bodoh. Yang pertama di depan apa? Menginginkan sesuatu sebelum Allah menginginkannya. Ingin hujan berhenti sebelum jamnya. Betul? Ya, terus dari tadi itu berkecamuk tuh di hatinya kan. Siapa nih doanya yang mustajab ini ya? Yang wali siapa nih? Bapak wali ini anaknya namanya wali soalnya. Emang kalau doanya mustajab terus wali? Belum tentu. Nih perhatikan hadisnya. Salah sudah awat mustajabah. 3 doa yang mustajab. Pertama, orang berpuasa sampai dia berbuka.
Yang kedua, imam yang adil. Yang ketiga, orang yang dizolimi walaupun kafir. Maka tidak ada jaminan orang yang diterima doanya itu orang baik. Karena dari 3 tadi ada 30%, 30-an% itu belum tentu benar. Itu belum tentu benar ya. Maka saudara-saudari karena Allah, jangan GR kalau kita doanya mustajab. Barsisa doanya mustajab enggak? 500 tahun Barsisa itu tidak pernah didoa dan doanya meleset, itu enggak pernah. Tapi si Barsisa setiap kali doanya oke, dia ngomong gini, tuh kan, kalau gue yang doa beres kan? Ya, gitu si Barsisa kalau ngomong. Ciri-ciri orang-orang pewaris Barsisa, bukan pewaris Nabi Muhammad SAW, dia merasa dirinya lah yang jagain alam. Karena doa-doa dia alam ini selesai. Kegeeran. Kecuali emang dia punya hak dan punya makom di situ. Seperti Syekh Abdul Qadir Jilani bergelar Al-Ghaus Al-Azam Al-Qutub Ar-Rabbani. Karena beliau pewaris mutlak Nabi Muhammad SAW saat itu. Maka disebut Al-Ghaus. Orang kalau berdoa sebut nama beliau dengan bertawasul, Allah mesti ijabah. Ya. Itulah rahasia bertawasul ya. Itu rahasia bertawasul. Baik. Ada tanya jawab Bang Dik? Ada. Baik. Boleh tepuk tangan yang ikhlas semuanya. Pemirsa dari Majelis Ribat, kita malam hari ini ada di kandang Jurang Doang. Ini sudah hampir 2 tahun kita meninggalkan tempat ini dan kita kembali lagi seperti pulang kampung. Dan ini adalah waktu tanya jawab buat teman-teman. Kalau ada tanya jawab, silakan ditulis di kertas ya, atau nanti satu di sini, satu yang perempuan. Tapi sebelumnya kita dengar dulu nih dari Hadro Al-Badr Al-Madinah. Boleh tepuk tangan lagi yang ikhlas buat teman-teman kita semua ini. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله دعوني أناجي حبيبي ولا تعزلوني فهذا للحرام ولا تعزلوني فهذا لحرام دعوني أناجي حبيبي ولا تعذلوني فعال لي حرام ولا تعذلوني فعال لي حرام تعلم بكايا ونوح يا حمام تعلم بكايا ويحيى همام وخذ عن سجوني لراس الغرام وخذ عن سجوني لراس الغرام دعوني أنادي حبيبي ولا تعذلوني فعال لي حرام تعذلوني فعال لي حرام تعلم بكايا ونوح يا حمام تعلم بكايا ونوح يا حمام سكرت بخمر الهوى
الحرام ولا تعذلوني فهذا الحرام اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Luar biasa suaranya. Boleh kita tepuk tangan lagi buat teman-teman nih, masih muda-muda, pilihan hidupnya sudah menuju jalan ihdinas syiratal mustaqim. Teman-teman semua jangan takut yang kelaparan, yang nanti pulang jangan langsung pulang lah. Ya. Jangan kayak majelis tapi kesannya kayak artis abis syuting pulang. Ya. Saya tuh dulu waktu jadi artis, begitu pulang ngobrol sama kameramen, sama lighting man, sama audio man, jadi saya ngerti semuanya itu. Lalu akhirnya menjadi pertemanan, menjadi sahabat, dia mendukung program-program saya, sampai la wala quwata illa billah, Allah menobatkan saya menjadi pemenang 5 Panasonic Award karena kedekatan. Ya, saya minta majelis ini jangan pulang langsung, ada UMKM dagang di atas. Boleh tepuk tangan buat teman-teman UMKM. Nanti makan dulu ya. Yang merasa udah kemalaman tidur sini aja. Ya. Tidur sini. Boleh, yang nggak boleh sini pindah agama. Pertanyaan nih dari Mila Okta Sapitri. Izin bertanya Abu ya. Nama saya Mila dari Bekasi. Beneran nih ya, dari Bekasi. Bagaimana tips supaya tidak malas dan menunda-nunda dan menyimpan iri dengki? Tips supaya tidak malas dan menunda-nunda berbuat baik kali sholat dan menyimpan iri dengki gitu. Beda orang beda jawabannya ya, tapi kita sampaikan kaidah aja. Tidak malas dan iri dengki itu 2 penyakit dan caranya beda. Malas itu salah satu sifat gelap yang ada dalam diri ya. Maka selevel Nabi Muhammad SAW berdoa. Doa itu kata-kata, teman-teman. Kata-kata itu punya energi luar biasa. Kalau diulang nanti dia akan menumbuhkan suatu nur ya. Jadi kalau kita berdoa itu ulang-ulang doanya. Dan mesti paham apa yang diminta. Jangan cuma bagus bahasa Arabnya tapi tidak mengerti yang diminta. Berarti kita kosong, khayalannya nggak jelas. Maka berdoalah engkau mengerti yang engkau minta dan mengerti kepada siapa meminta. Nah, Nabi SAW untuk menyembuhkan sifat malas mengadu kepada Allah SWT, lalu berdoa setiap akhir sebelum Assalamualaikum dalam sholat. Beliau berdoa Allahumma inni a'udzubika minal jubni wal bukhl ya, wa minal kasal ya. Ya, Nabi itu berdoa supaya Allah jaga dari al-kasal, daripada malas. Udah pernah doa belum? Supaya Allah lindungi dari sifat malas. Udah pernah doa? Enggak pernah? Pantesan enggak tahajud dari dulu ya. Pantesan tahajudnya putus-putus, zikir pagi sorenya putus-putus, datang ke majelisnya sekali sebulan. Kenapa? Karena sifat malas itu tidak dita'awuzkan, tidak dimintakan kepada Allah agar itu dijaga dari kita. Selevel Nabi berdoa berlindung kepada Allah dari sifat malas, karena malas itu ada syaitannya, ada bad spiritnya, gitu, ada energi negatifnya. Dan itu bisa dibenerin pakai kata-kata dulu. Nah, itu yang disebut sugesti. Jadi niat itu lebih canggih dari sugesti, karena sugesti itu hanya masuk ke otak, sedangkan niat itu masuk ke dalam kolbu. Maka dia lebih permanen. Niat itu lebih permanen. Jadi dia nggak hanya main di neurologis ya, neurosemantik. Dia masuk ke dalam alam kolbiyah. Itu sebabnya canggihnya para imam-imam itu membuat lafaz doa, lafaz niat itu di depannya disebutkan aku berniat sholat. Sholat apa misalnya? Tadi sholat isya 4 rakaat menjadi makmum karena Allah, jadi lengkap.
Jadi menanam sugesti itu kalau cuma sampai saya cinta, saya maaf, saya lega, saya terima, itu cuma sampai di sini. Tapi kalau disebut karena Allah, itu langsung masuk ke dalam kolbu. Jadi kalau ingin menanam kata-kata baik, energi-energi positif di dalam kolbu, sertakan Allah di dalam diri. Ya, wala dzikrullahi akbar, ada satu rumus di Quran, sungguh menyebut nama Allah itu efeknya sangat besar sekali. Wala dzikrullahi akbar. Ya. Satu kali Nabi Musa minta, ya Allah kasih aku dong zikir yang spesial, yang gak dikasih sama yang lain. Dikasihnya sama seperti orang awam. Apa zikirnya? Zikir yang Bang Dik sudah hafal dari kecil. La ilaha illallah. Nabi Musa protes, ya Allah ini mah anak awam juga ngerti. Apa jawaban Allah? Hei Musa, kamu lihat langit, kamu lihat bumi, coba perhatikan, aku timbang la ilaha illallah dengan langit dan bumi, mana yang berat? Lebih berat la ilaha illallah, karena ada lafaz Allah. Maka kolbu yang diisi dengan lafaz Allah, Allah itu kolbunya kualitasnya berat. Dia sangat berkualitas. Itu sebabnya ngaji hikam bukan ngaji hafalan, dia ngaji kolbu. Nah, kalau mau ngaji hikam, mau jadi guru hikam, nih teman-teman pendakwah, santri, dai atau mahasiswa, bukan dengan pintar baca kitab. Kitab oke, kalau kita kan bisa diterjemahin. Ya, itu harus latihan kolbu. Dan harus latihan zikir Allah, ya, diulang, sehingga nama Allah itu betul-betul menguasai kolbu kita. Ya, minimal nama Allah dulu. Jadi cara menghapus malas, pertama berdoa, yang kedua nyebut nama Allah. Ya, dan itu sama dengan memperbaiki iri dengki. Tapi iri dengki ada tambahan satu. Orang iri karena dia berburuk sangka bukan kepada si makhluk yang dapat nikmat, tapi kepada Allah yang memberi nikmat. Itu sebabnya orang yang iri dengki itu secara hakikat disebut kafirun billahil azim. Walaupun secara syariat tidak kafir, dia nggak perlu ulang syahadat. Tapi secara hakikat Allah memandang orang itu kafir. Kenapa? Orang yang iri dengki contohnya gini, masa sih dia yang dapat, kan aku yang usaha. Ya. Masa sih dia yang sukses, kan aku yang dapat. Masa dia yang dipromosikan, kan aku yang kerja. Ya. Masa dia yang viral, aku tidak, gitu. Ada kalimat-kalimat begitu. Orang-orang ini berarti sedang berprasangka kepada Allah. Teman-teman semua, sukakah, senangkah kalau ada orang buruk sangka sama kita? Senang nggak? Senang nggak? Nggak, pasti nggak senang. Halo, senang ada orang buruk sangka sama kita? Tidak. Marah nggak sama orang yang buruk sangka sama kita? Ya, yang suka kemudian naruh pikiran negatif sama kita, senang nggak sama orang itu? Jadi orang yang mengatakan, kok dia sih bukan aku? Nah, orang ini iri dengki, dia sedang menyatakan permusuhan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi hati-hati, ya. Jadi seandainya sukses Bang Irwan, ya undang-undang Bang Dik, ya. Kalau nggak sukses juga jangan kemudian gantung diri, ya. Ya, gantung sepatu aja nggak apa-apa. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Baik, terima kasih Bu ya, luar biasa ya. Berikut pertanyaan dari yang hadir di sini. Oke, boleh angkat kedua tangannya, lampu tolong diterangin menghadap ke penonton. Penonton jamaah, mohon izin. Karena dulu saya mantan presenter bola, Bu. Jadi bilangnya, penonton. Ya, angkat tangannya. Oke, silakan. Langsung ke pertanyaannya. Dari mana? Nah, itu penting tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fajar Bang Dik dari Pamulang. Oh, Fajar. Gimana, Jar? Alhamdulillah sehat. Buya, sebelum bertanya, ada yang titip salam buat Buya. Reza Al Ikhlas. Oke.
Tip, salam buat Buya. Salam balik ya. Ya. Insya Allah Buya. Hanya menyampaikan waktu saya nonton YouTube-nya Buya, dia mergokin gitu. Jadi dia bilang Buya wali. Jadi terusin aja ngajinya. Tapi saya nonton YouTube Buya, yang kenal wali kan wali. Berarti dia juga wali gitu. Wali Rajab. Oke. Wali Rajab. Sebelum saya nanya juga, saya sekarang tidak ada mursyid. Jadi mungkin impian saya nanti mursyidnya Buya, tapi ikhtiar saya izin sama keluarga besar Ribat kalau Selasa malam datang ke Ciputat ikut ngaji. Mudah-mudahan diterima. Baik, pertanyaan saya, bismillah. Tadi Buya waktu hikmah pertama bilang bahwa kalau waktunya belum khusyuk dari Allah berarti belum. Berarti khusyuk itu given dari Allah. Lantas adab kita terbaik dalam beribadah bagaimana? Karena kan itu diberikan. Sama kajian ini mengingatkan saya yang diajarin ayah saya yang nggak ngerti-ngerti sampai sekarang, itu tersirat ada isyarat. Mungkin Buya bisa jabarkan sedikit. Luar biasa. Mohon maaf Buya, kalau saya sul adab jadi banyak pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan buat Fajar. Pertanyaannya dalam nih. Pasti rumahnya punya sumur. Penanya tetap. Oh. Baik Bang Fajar, salam balik buat beliau Bang Reza ya. Semoga yang dikatakannya lebih baik pada diri kita daripada yang Allah bayangkan, dan orang-orang bayangkan, amin ya. Jadi kalau ada orang menceritakan baik tentang kita, ada tipsnya, ada adabnya. Jangan GR, jangan merasa diri kita sesuatu, tapi cukup katakan Allahumma ja'alni khairan mimma yazunnun. Ya Allah, jadikan aku lebih baik dari yang dibayangkan orang-orang itu ya. Kenapa? Dalam hikam disebutkan orang memujimu karena Allah sedang menghiasimu dengan keindahan nama sifatnya. Seandainya Allah sedang tidak menghiasimu dengan nama-nama yang indah, sifat-sifat yang indah, engkau akan dijelek-jelekin orang. Maka aib kita kebuka. Dan teman-teman, saudara-saudariku, semuanya punya aib enggak? Seandainya Allah buka, kita punya teman enggak? Mungkin teman kita kabur kecuali hanya Allah yang masih dekat. Ya, maka guru, kenapa guru itu tidak lari dari murid, tidak menghindar dari murid setelah tahu aibnya? Karena guru itu ada nurullah di kolbunya, gitu. Ya, makanya guru itu siap nampung ya sifat-sifat buruk muridnya itu. Jadi nggak mudah jadi guru mursyid itu. Dia butuh kekuatan rohani yang sangat kuat sekali, karena si murid selalu bertawasul, kirim Fatihah, dan itu nyedot energi dia. Kita ngajar aja capek. Ya, kayak Bang Ronald ini ngelucu aja capek loh. Itu butuh energi nggak Bang? Sangat butuh energi, butuh kecerdasan tertentu bikin orang ketawa itu. Apalagi untuk bikin orang nangis. Apalagi bikin orang tersentuh dengan kalimat yang tadinya sulit dibayangkan. Hikam ini didengar oleh orang-orang yang nggak ngaji kitab. Kebayang nggak dulu ya, yang nggak pernah ngaji kitab tapi bisa menikmati kitab hikam, itu kebayang nggak dulu? Enggak, itu nikmat besar dari Allah SWT ya. Jadi pertanyaannya tadi tentang khusyuk. Apa khusyuk? Given, betul. Khusyuk itu pemberian dari Allah setelah orang diberi sesuatu sebelum khusyuk. Namanya ma'rifah. Orang kalau diberi ma'rifat itu pengetahuan tentang yang disembah, maka dia langsung dapat nikmat berikutnya, yaitu khusyuk. Khusyuk itu terjemahan bebasnya sifat hormat dan sikap hormat dan respek kepada yang disembah. Kalau Bang Fajar nggak kenal sama seseorang, kita nggak respect loh sama dia, nggak sapa dia, kita cuek aja. Coba kalau kenal sama seseorang, gimana? Ya, pernah datang ke suatu tempat dan mereka tidak menghargai kita, orang-orang nggak menghargai kita, kenapa? Bukan salah dia, emang kitanya nggak dikenal di situ, gitu. Ya, awal-awal saya ceramah Bang Dik, umur masih 20 tahun, saya udah ceramah. Ya,
Saya udah ceramah 20 tahun kan masih kuliah S1. Itu datang ke masjid, pengurusnya bilang, kamu siapa? Karena kita duduk di tempat khotib itu. Loh, kok nanya Pak? Gitu dalam hati saya gitu. Emang dia nggak tahu kalau dia dulu minta jadwal saya? Ya karena wajah kita tirus, badan kurus, sekarang-karangnya udah berisi badannya. Ya, jadi dia nggak percaya. Emang kamu siapa? Ada lagi satu tempat saya diutus kiai. Nah, itu umur udah 22, udah tamat S1. Kajian hadis sudah tamat waktu itu. Dikirim ke satu tempat, beliau nggak bisa ngisi. Lalu ketika saya datang, pengurusnya ngomong, oh ini calon dakwah yang dikirim, calon pendakwah yang dikirim sama kiai. Ngomongnya gitu, nih calon pendakwah nih, saya ditunjuk kiri sama dia. Karena dia nggak kenal sama kita. Dan saya terima aja, ya kan kita ngikutin kiai, guru kita ngomong apa, kamu pergi kita. Ya. Mau orang ngomong apa, nggak tersinggung, nggak usah baper juga. Nggak usah ngomong ini, cukup gua sekali aja kesini gitu. Enggak. Ternyata apa? Abis ngaji, dia minta maaf terus bilang, maaf Ustadz, boleh nggak minggu depan datang lagi ya salam. Tadi bilang kita calon dai. Ya, saya umur 14 sudah khotib Bang Dik. Jadi balik langsung saya jadi khotib. Umur 14 tahun. Ya, udah khutbah, sekampung itu sudah khutbah, alhamdulillah. Ya, jadi sudah bukan calon dai dari umur 20 itu. Tapi itulah kita nggak boleh tersinggung sama orang begitu, memang dia nggak kenal kita. Makanya nggak usah kemudian terbebani, tersiksa sama kata-kata orang yang nggak kenal kita. Karena seandainya dia kenal sama kita, kenal apa dulu nih? Jangan-jangan dia kenal aib kita. Kalau kenal aib antum gimana? Lebih repot loh ya, lebih repot kita. Dan hanya Allah yang maha tahu aib kita dan tidak pernah meninggalkan kita sama sekali. Oke, jadi khusyuk itu given kedua setelah diberikan al-ma'rifah. Maka mustahil khusyuk kalau orang nggak punya ma'rifat. Nih, nggak usah teori macam-macam, ma'rifat itu nggak usah khusyuk itu tangannya diangkat setinggi apa gitu, tangannya baca nama Allah 1000 kali, nggak usah, norak itu khusyuk-khusyuan itu. Khusyuk yang zati, yang betul-betul asli, dia nggak dibuat-buat, dia betul-betul respect dari dalam. Karena dia kenal kepada yang disembahnya, maka muncullah sifat hormat namanya khusyuk. Ya, wa fi salatihim khashi'un ya. Karena mereka kenal kepada Allah yang mereka sembah dalam sholatnya, mereka khusyuk di dalam sholatnya. Ya. Mohon maaf Bang Dik ya, saya husnuzon Bang Dik kan lagi buka lagu janda apa? Janda Jenab. Ya. Bukan karena lagi pengen mengalihkan. Bang Dik ngobrol sama orang itu asik main handphone, perasaannya gimana? Tersinggung nggak? Tersinggung. Begitu nggak kita? Kalau teman-teman lagi ngobrol, terus handphonenya bunyi, minta izin dulu, maaf ya saya mau ini. Gitu caranya, itu adabnya. Supaya teman kita tetap respect sama kita. Ya. Kalau enggak, ya itu namanya enggak punya adab, enggak khusyuk. Maka khusyuk itu adalah adab tertinggi seorang yang mengenal zat yang disembahnya, namanya khusyuk. Jadi tidaklah khusyuk itu teori-teori sholat di tengah hutan, sholat di tengah ada air turun dari atas, air terjun, terus ada batu-batu, bunyi gemercik air, itu bukan khusyuk. Itu namanya meditasi. Ya, emang meditasi butuh suara air. Ya, lemah amat dalam diri kita ada air kok. Oh, dengerin angin, dengerin suara burung. Loh, di dalam diri kita ada suara-suara musik yang mahal dan itu tidak ada di tempat lain. Musik itu kan ada yang gendang, ya, drum, apa segala macam. Itu kan dalam diri kita ada semua. Dan orang yang belajar zikir khafi, zikir kolbu dan bermakrifat dalam menyebutnya, dia akan merasakan alunan hentakan kolbunya mirip-mirip dengan musik. Ya, jadi kalau ada hari ini hasil kajian santri mengharamkan musik, itu ada yang salah baca itu ya. Salah baca itu apalagi ustadz.
para imam kita mengatakan gini, jika engkau masih membedakan suara gitar, suara musik dengan suara burung, berarti engkau tidak kenal Allah. Yang menciptakan suara gitar itu Bang Dik yang bentar lagi mau megang gitar, terus tangannya main-mainin apa, senar apa namanya? Dawai-dawai. Apakah tangan Bang Dik yang menciptakan suara itu atau Allah yang menciptakannya? Sama gak dengan suara burung? Allah juga yang ciptain. Allah yang ciptain. Bedanya itu nature. Kalau ini kita kreasikan gitu, karya. Ya. Dan lucu sekali ada TV, radio mengharapkan musik, tapi antara acara dengan acara dia ambil rekaman bunyi suara air, suara ya salam, terjebak dengan definisi dalam pikiran dia sendiri. Ya, itu kekonyolan yang diagamakan ya. Kekonyolan yang diilmiahkan. Tapi apa boleh buat, itu pemahaman mereka, kita nggak boleh paksa juga pemahaman kita. Ya. Coba bagi saya itu pandangan orang-orang terhijab. Ya. Bagi saya mah sama aja, mau dengerin musik, mau dengerin suara burung, mau zikir di kamar, mau zikir di hutan, itu sama. Ya. Allah di hutan sama Allah di kamar sama nggak? Ya, untuk cari ketenangan apa perlu berkemah dulu ke Jonggol? Kan nggak perlu. Ya. Untuk mencari ketenangan cukup tebar sejadah atau di atas kursi kita duduk santai sebut nama Allah, selesai. Allah itu pernah jauh atau selalu dekat? Lalu untuk apa mencari sumber kebahagiaan jauh-jauh? Nah, kita keluar itu hanya memanjakan fisik, tapi untuk ke Allah itu nggak perlu jauh-jauh. Barangkali gitu ya. Itu Bang Fajar ya. Oke ya. Penanya tetap ini sudah. Ya, tepuk tangan lagi buat suasana malam hari ini. Buya udah ngomongin tentang janda Zainab. Coba dijreng, tapi semua nyanyi ya Bu ya. Ini tentang seorang janda yang bertanya kepada Mama Dedeh saat ada pengajian, lalu keburu pulang Mama Dedehnya, dan pertanyaannya ada di SMS saya, 2 minggu saya baru buka. Saya mau hapus, tapi sayang saya jadiin lagu ya. Apa hubungannya? Ini menarik ceritanya nih, jadi ini kisah nyata. Sudah siap? Coba. Boleh tepuk tangan nih buat Au. Au ini seorang driver, dia tertabrak sehingga tidak lagi bisa driver. Lalu saya tawarkan gimana kalau ngisi di kandang jurang doang atau di kafe goa gitu. Ternyata penghasilannya jauh lebih banyak daripada dia jadi driver. Ya. Nah gimana, bagus nggak suaranya? Nah. Dijreng sudah? Bagus banget. Jangan lupa nanti UMKM menjual aneka makanan kearifan lokal. Mereka ini dari satu asosiasi catering. Dan saya minta beliau menjamu Buya dan dia tidak ada keberatannya. Dan saya bilang saya kasih peluang untuk juga dagang di sini. Ya, dan juga terima kasih buat Ayam Bek yang sudah memberikan makanan buat para tunanetra. Tepuk tangan lagi buat sponsor-sponsor kita. Kedengeran gitarnya Bu? Kedengeran ya? Dari D ya, bismillah ya. Ya. Ada efeknya udah ya? Oke, kita nyanyi bareng-bareng. Mulai. Bagus banget ya. Ini instrumental. Ah? Ya maju dong ke sini. Jangan nguji kesabaran dong. Kita mau nyanyi kok disuruh sabar. Ya Allah ya Karim. Maju sini, maju ya.
Ya Allah, lihat dia, saya tidak menghinakan dia, dia akhirnya susah berjalan dan udah kita nyanyi aja gitu. Jadi ini, tadi ini jalannya normal Bu ya. Tapi dia, sini di sini, ini kasih mic ini mas, masih mic berdiri nih. Ini suaranya bagus banget Bu. Tahu suara Once? Tahu? Ah nggak mirip dia. Kasih mas, dilepas aja pakai ini mas. Dibantu ya. Ibu yang ada rezeki lebih dilempar aja logamannya. Teman-teman pemirsa dari Majelis Ribat, sesekali lah kita ngamen gitu. Ya. Apa kabar Majelis Ribat pembangunannya Bu ya? Insya Allah ya. Saya tadi kepingin ngomong gini Bu ya, sebelum jadi di sini aja. Nanti kalau udah jadi di sana gitu. D ya. Oke, satu pertanyaan lagi. Satu pertanyaan lagi. Gak ada, ayo lanjut nyanyi. Oh, belum. Apa? Oke, saya nanya. Buya, ini pertanyaan sudah pernah ditanya, tapi saya butuh pertanyaan Buya sih. Ketika Rasulullah meninggal dunia, beliau tidak mengucap la ilaha illallah dalam riwayatnya. Sementara begitu banyak fadilah di akhir kita hidup, husnul khotimah, meninggal menyebut la ilaha illallah dalam tarikan nafas terakhir. Gimana penjelasannya Bu ya? Itu yang nanya siapa sih itu? Bang Dik atau titipan? Allah. Nanyanya gitu amat gitu ya. Sebelum ke baginda Nabi Muhammad SAW, Imam Abu Bakar Ash-Shibli, teman dari Al-Hallaj, tapi dia beda sikap dengan Al-Hallaj. Al-Hallaj itu Syekh Siti Jenarnya orang Baghdad. Sedangkan Imam Shibli ini imam yang mabuk, suka bukan mabuk khamar, tapi mabuk zikir, mabuk ma'rifat. Imam Shibli ketika sakaratul maut, murid-muridnya mentalkinkan zikir la ilaha illallah. Apa kata dia? Saya lagi asik dengan yang punya nama. Paham? Kamu baca la ilaha Allah karena kamu jauh rasanya dari Allah. Aku bersama dengan yang engkau sebut-sebut itu. Dan sejak aku kenal dia, aku tidak pernah berpisah dengannya. Makanya Imam Shibli itu tidak membaca la ilaha illallah waktu wafatnya, apalagi nabinya Imam Shibli. Allahumma shalli ala Muhammad. Luar biasa. Tepuk tangan lagi buat jawaban dari Buya ya. Jadi kalau kekasih sudah terlalu dekat tanpa jarak, tidak ada lagi ucap kata untuk menjelaskan keberadaan mereka berdua. Bareng-bareng ya. Labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wa ni'mata laka wa mulk la syarikalah. Semuanya ya, ikutan ya. Labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wa ni'mata lakawamu la syarikalah. Janda Zainab ingin pergi haji, menabung
Setiap ada rezeki mendaftar 15 tahun panggilan, usianya sekarang 40-an. Mengaji, mengkaji, tiada pernah berhenti, majelis manapun dia datangi. Yuk ribat semuanya. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wa mulk la syarika lak. Saat berangkat panggilan haji sudah dekat, ayahnya wafat, ibunya sakit berat, anak yang sulung butuh biaya uang kuliah, si bungsu cilaka terkena narkoba, tetangganya yang miskin yatim piatu dalam kesulitan, menahan lapar butuh bantuan. Janda Zainab bimbang di simpang jalan pilihan, antara berangkat diam di tempat. Berangkatlah Zainab, hidup itu memang penuh cobaan. Tiada yang pernah salah, mengharap hidup sempurna tanpa celah. Bukankah percikan api mengasah pedang besi jadi berfungsi? Cobaan adalah ujian bagi mereka yang beriman. Yuk majelis semuanya, labbaik wa labbaik, labbaik la. Berangkatkan ya Allah yang sungguh-sungguh. Innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Sekali lagi ya, tanpa kita ya, tapi lebih ikhlas ya. Kalau ikhlas suaranya keras. Labbaik mantan mertua tidak bisa banyak membantu, malah menyalahkan perceraiannya. Padahal anaknya berselingkuh dengan tetangga baru yang dulu dijodohkan orang tuanya. Zainab marah, malah mendapatkan sumpah serapah, badan membiru, terkena tinju. Janda Zainab minta pendapat pada Bapak Ustadz. Saran Ustadz jadi istrinya yang keempat. Berangkatlah Zainab, hidup itu memang penuh cobaan. Tiada yang pernah salah, mengharap hidup sempurna tanpa celah. Tapi bukankah percikan api mengasah pedang jadi
berfungsi. Cobaan adalah ujian bagi mereka yang beriman. Yuk majelis ribat yang di rumah semuanya. Labbaik Allahumma labbaik. Cerita lirih jangan dibuat lagu sedih. Allahumma labbaik. Hanya menambah jiwa dan hati perih. Salah sendiri tidak menjadikan dia yang terkasih. Karena Allah Lakawalmu yang maha la syarika pengasih. Terakhirnya doang. Coba mainin. Labbaik. Labbaik. Lang. Allahumma labbaik. Labbaik. Ya udah nggak usah. Boleh tepuk tangan buat Tim Adro, buat Au. Mudah-mudahan albumnya cepet keluar di toko-toko besi. Amin. Taratan dong Om. Sekarang kan udah nggak ada materi itu. Kalau mau meledak, cium tangan Irwan dulu. Gosong dulu. Buya, mau cium tangan sama Buya nggak? Hah? Mau cium tangan Buya nggak? Iya saya wakilnya aja. Dah. Dah, thank you, makasih banyak. Honornya ambil di sana. Aduh, luar biasa. Ya, dia jarang bersolawat Bu ya pada awalnya. Terus ketika dia dapat petunjuk dari Gus Iqbal, banyak-banyak solawat, hidupnya berubah. Dan saya jadi belajar juga, jangan sampai solawatnya ada di belakang ambisinya ya. Boleh tepuk tangan lagi buat semua acara yang ada di sini, luar biasa. Sedikit berbeda ya Bu ya. Yang di atas ada nggak sih? Coba diambil gambarnya pakai ini, pakai lightingnya. Coba diambil ke atas. Saya mau lihat yang ada di atas. Karena rencana saya nanti ke depan ada eskalator ya. Ya doain aja. Pakai. Iya betul. Ada ya. Insya Allah ya. Nanti sampai atas dijorokin. Kita lanjut ya Bu ya ke halaman berikutnya Bu ya. Apa gimana Bu ya? Oke, satu lagi kita nanti kita selesaikan ya. Senang nggak ibu-ibu di sini semua? Ini teman-teman sahabatku nih yang tunanetra seneng nggak? Serius? Yang laki-lakinya seneng nggak? Oke, sering kesini ya. Insya Allah. Kita ini kan 3 bulan sekali kata Ibu ya di sini. Ya, bulan depan pray aja dulu ya. Ngajinya. Ya silakan. Di Buaran. Qala al-Imam Ibnu Athaillah qaddasallahu sirrah. La tatlub minhu ay yukhrijaka min halatin liyasta'milaka fi ma siwaha. Falau aradaka lasta'malaka min ghairi ikhraj. Jangan engkau tuntut Allah untuk mengeluarkanmu dari satu keadaan yang zahir maupun batin, supaya Allah memindahkanmu pada kondisi yang lain. Jika Dia menginginkannya, Dia akan mengubah keadaanmu tanpa harus keluar dari kondisi tersebut. Ya. Oke. Udah dong. Lebih mudah ya dicerna ya. Alhamdulillah. Ini baru diterjemah, tapi ada beberapa kesalahan teknis yang bisa diperbaiki sih ya. Baik, hikmah yang ke-19.
Ini hikmah penutup kita malam ini, insya Allah. Karena nggak seperti zaman pandemi dulu, kita 3 jam, dari jam 12 sampai jam 3. Kalau sekarang, tadi mulai jam berapa Bang Dik? Jam 9:14. Sampai sekarang 11-an lah ya, 11-an insya Allah. Dan saya suka di sini karena tempatnya terbuka. Lalu ada Bang Dik yang bisa ini metik-metik gitar. Kalau hadroh kita wajib ada, mesti ada tim solawat, karena apapun pengajian kita insya Allah ada solawatnya, minimal solawat 1 orang 2 orang ya. Dan nah, di sini spesialnya ada Bang Dik ahli bid'ah. Ya Allah, saya dipitnah ya Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Lagi-lagi pertanyaannya, ingin bahagia? Ingin hidup terasa enjoy? Ya, di Quran jelas saya sampaikan berulang-ulang dan Allah juga mengulang-ulangnya. Innamal hayatud dunya la'ibun wa lahun. Dunia itu cuma main-main dan senda gurau, maka enggak usah serius-serius amat. Ya. Jangan serius di saat dia bersenda gurau. Jangan kemudian bersenda gurau di saat dia serius. Tapi dunia itu lebih banyak gimmicknya. Dan di samping saya ada Bang Ronald yang sudah merasakan gimmicknya orang berpolitik. Ternyata lebih banyak yang begitunya daripada seriusnya. Benar gak? Ya, makanya kita sampaikan ke Bang Irwan yang juga masuk ke bab politik. Welcome, selamat datang kepada gimmick-gimmick politik ya. Ini tips ya, kalau ingin bahagia, ingin sukses, walaupun kata orang kita nggak sukses. Jadi seandainya ini kayak Bang Ronald, mohon maaf saya kasih contoh langsung aja. Beliau mungkin suaranya nggak cukup masuk ke Senayan, tapi beliau ini disebut sukses. Apa? Jika mampu mengelola jiwanya. Jadi yang kita sebut sukses itu orang yang mampu mengelola musuh di dalam dirinya. Musuh yang dalam diri inilah yang kemudian berteriak-teriak, yang merasa kemudian kok saya begini ya, yang selalu menolak apa yang terjadi sama dia. Maka Imam Mu'tazilah memberikan kalimat yang sangat oke sekali. La tatlub minhu ayyukhrijaka min halatin. Jangan engkau minta kepada Allah agar mengeluarkan kamu dari satu kondisi kepada kondisi yang lain. Karena kalau Allah mau nggak perlu. Itu siapa? Uhui nggak perlu kampanye jadi. Karena dia sudah dapat jalan itu. Karena dia sudah ya begitulah ya. Fotonya juga nggak kayak caleg. Ya jadi kalau emang Allah mau selesai. Tapi kalau Allah nggak mau, kita mau nyundul langit 7 hari 7 malam 7 bulan 7 tahun itu nggak bisa ya. Falau aradaka lasta'malaka min ghairi ikhraj. Kalau Allah mau untuk memberimu satu keadaan yang baik, Allah tidak perlu mengeluarkan kamu dari kondisi yang sebelumnya. Engkau akan merasakan kebaikan itu tanpa perlu keluar dari kondisi sebelumnya. Maka kepada orang yang bersolawat ingin mengganti berubah nasib, tunggu dulu. Solawat itu terlalu hina untuk merubah nasib. Ini kalau ngaji hikam ya. Saya nggak ngomong ilmu hikmah. Kalau ilmu hikmah benar begitu. Pengen hidup senang, baca solawat. Pengen hidup nggak susah, solawat. Pengen rezeki lancar, solawat. Itu versi ya ilmu hikmah lah. Kalau oleh Imam Najmuddin Al-Kubra disebut Thariqatul Abidin, thariqat ahli ibadah, ahli wirid. Tapi kalau thariqatul mahabbah, jalan para pencinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, bersolawatnya bukan lagi karena ada motif. Saya solawat karena ada motif. Rasulullah tahu nggak? Pasti tahu. Motifnya apa? Duniawi. Itu dia sedang menurunkan nur solawatnya, yang nur itu harusnya kekal sampai ke surga, itu berhenti di sini. Nurnya padam di sini.
Maka mohon maaf, di ribat tidak ada sholawat banyakin duit, itu nggak ada. Ya, Anda salah alamat. Sholawat naik pangkat nggak ada. Tapi sholawat yang membuat Anda kenal kepada yang ngasih Anda duit itu, yang Anda kenal kepada zat yang menaikkan pangkat dan memberi rezeki Anda. Insya Allah itu ada. Ya, pilih mana? Dan pengalaman kami, sholawat untuk rezeki, sholawat untuk ini itu bikin lelah dan bikin capek. Beragama itu capek. Ya, maka banyak orang nanya kepada kami, kok bertorikot itu capek ya? Sorry, itu bukan torikoh tasawuf. Torikoh sufi, torikoh cinta. Mereka sholawat tanpa pamrih. Mereka sholawat betul-betul karena rindu kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, saya nelfon Bang Dik, puji-puji Bang Dik. Ternyata mau minjem duit. Besok-besok Bang Dik nggak mau lagi nggak telepon saya. Ya, kita berkoneksi kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad SAW. Ternyata dalam hati, ya Allah, ya Rasulullah, bayarin utangku. Ya boleh, secara akidah boleh, tapi secara adab itu kena. Secara adab itu kena. Kenapa? Apa kurang cukup janji Nabi Muhammad SAW? Satu sholawat Allah memberi kamu 10 rahmat, kurang. Jadi apa yang disebut sholawat melapangkan rezeki, sholawat memudahkan urusan. Orang kalau diturunkan rahmat oleh Allah, itu pikirannya kebuka, dadanya lapang, maka dia kemudian punya inspirasi yang berlian. Dia tahu nih, saya habis begini, saya habis ini begini, gitu. Jadi yang disebut sholawat membuka rezeki itu bukan kemudian sholawat langsung kebuka, enggak begitu. Dia diberikan ketenangan, orang tenang, diizinkan Allah membaca peluang-peluang hidup dengan baik. Ya, jadi mohon maaf ya, wirid-wirid kita di ribat, alhamdulillah kita lengkap Bang Dik. Semua ijazah sholawat ini para ustadz guru di ribat punya semua. Kitab-kitab sholawat untuk wirid ini, tapi kita nggak ijazahin yang begitu-gitu. Ya, kita mengamalkan sholawat karena kita merindu Nabi Muhammad SAW. Maka saya menyebut assalatu wassalamu alaika ya abati ya Rasulullah, itu sholawat kerinduan. Salawatu syauqiyah, as-salatu syauqiyah, salawat rindu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Sebenarnya Nabi Muhammad tidak pernah jauh, cuma kita yang sering menjauh. Nabi Muhammad pernah jauh enggak? Nabi Muhammad SAW nurnya di mana-mana, ya. Tanpa nurnya kita nggak bisa ngumpul malam ini. Maka orang yang kenal nur Nabi Muhammad SAW, dia nggak minta-minta lagi mimpi, karena nurnya sudah bersama dia. Orang yang sudah kenal Allah nggak minta lagi apa-apa yang aneh-aneh, ya, karena Allah itu tahu kebutuhan kita sebelum kita ada. Nah, tugas kita sebagai hamba apa, kerjain, ya. Tugasnya sebagai hamba lakukan dan tunggulah kebahagiaan Allah kasih, ya. Ingin bahagia, tipsnya ini pengajian kita simpulkan sederhana aja. Jika ingin bahagia, habiskan ambisimu dalam keinginan Allah. Bukan berarti tidak punya cita-cita, tapi cita-citanya harus beriringan dengan takdir alam semesta, keinginan Allah SWT. Jadi takdir itu bukan seperti yang dikatakan oleh salah satu ustadz yang mu'alaf, lalu dia soal ngajarin takdir. Apa kata dia? Takdir itu kalau kamu sudah nggak sanggup berusaha, itu namanya takdir. Itu pemikiran saya waktu SD, dan itu diajarkan secara terbuka, didaurahkan. Itu bukan takdir bro, ya. Ente ngaji lagi, nyantri dulu lah sebelum jadi ustadz, ya kan. Takdir itu dalam ajaran Nabi Muhammad SAW, ajaran Ahlus Sunnah yang kita sebut hari ini, 1 detik yang berlalu itu takdir. Pernah mengusahakan 1 detik? Enggak. Takdir itu bukan yang enggak kita sanggup lagi baru takdir. Berarti ada dua yang berkehendak. Kita berkehendak, kalau kita udah nggak sanggup, baru Allah berkehendak. Berarti ada 2 pengendali di alam semesta, bahkan lebih. Berapa orang hadir malam ini saingan-saingan Tuhan semua ini. Ya, kalau antum sudah nggak sanggup, baru Allah berkehendak, baru itu takdir. Ini ajaran dia nih. Ya, makanya teman-teman, ya, fanzur amman ta'khuduna dinakum. Ini perkataan para imam kita,
Dalam kitab Sahih Muslim disebutkan, para imam salafus saleh berkalam, perhatikanlah kamu berguru mengambil ajaran agama ini dari siapa. Ya. Maka bukan viral yang kita cari, bukan dia hebat terkenal atau gelarnya, enggak, tapi dia bersanad bersilsilah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka saudara-saudariku murahan Allah, jika saya dan antum semua mampu menyelaraskan kehendak kita dengan kehendak Allah, ambisi kita lebur dalam kudrat iradat Allah, saya sampaikan siap-siap bahagia. Siap-siap bahagia. Ya, mungkin kita dengan saudara ada clash sama orang tua, ada clash sama tetangga, ada clash, tapi dengan Allah jangan ada clash. Ya, mesti seiringan. Insya Allah bahagia. Ya, maka hadis penutup malam ini setelah hikam ini ada hadis penutupnya Bang Dik, hadis Imam Ahmad, min sa'adatil mar'i ay yastakhira ila Allah fi amri. Ciri-ciri orang-orang berbahagia, dia minta restu kepada Allah dalam semua urusannya. Maka Allah yang kita dahulukan. Ya, semoga semua yang kita kehendaki mau direstui oleh Allah SWT. Wabil khusus majelis ini, majelis ribat, mungkin ya surau ribat, program ribat. Insya Allah bulan Ramadan ada beberapa daurah di beberapa titik. Silakan ikuti. Kajian-kajian kitabnya nggak berhenti, akan ada nanti kajian Sirrul Asrar Buya Dr. Aldomi, Buya Asfi, Buya Yunal, nanti mereka buat kajian mungkin 10 hari awal-awal Ramadan. Nanti di akhir Ramadan ada program itikaf yang kita sebut khalwat atau suluk Ramadan dengan kurikulum Tarekat Naqsyabandiyah Khalidiyah, biar agak mirip dengan Nabi Muhammad SAW walaupun tidak sama. Ya, insya Allah kita nggak ada liburnya, jadi selalu ada program. Hatta hari raya pun ada programnya silaturahim. Ya, bahkan ada wirid-wirid ya, yang wirid kita sederhanakan, nggak seberat yang di zaman ulama terdahulu. Jadi nggak usah khawatir. Suluk kita sebut suluk fun suluk. Iktikafnya nggak horor. Jadi iktikafnya ringan, yang penting orang yang lagi khalwat iktikaf itu happy. Ya, kayaknya sebelum jadi bupati, wakil bupati harus suluk dulu nih ya. Gimana Bang? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Barangkali itu kita tutup dengan doa ila ruhin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ila sayyidina al-mahdi khalifatil asna bali ibn khidr alaihi salam sayyidi Abdul Qadir Jilani, Kutub Rabbani, Sayyidi Abdul Hasan Syazili, Sayyidi Muhammad Bahadi Syanakri, Sayyidi Muhammad Karim Samani, Sayyidi Ahmad Tijani, Sayyidi Ahmad Rifai, Sayyidi Ahmad bin Idris Al-Idrisi. Al-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Nusin Suratul Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Karim ya Azim, salli wa sallim wa akrim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. اللهم صل على سيدنا محمد كعبة الأرواح وعلى آله وأصحابه والبيته وذريته أصحاب الجاه. اللهم صل على سيدنا محمد النور الذاتي والسر الساري في جميع الأسماء والصفات. اللهم يا الله يا نور نور قلوبنا بنورك وبنور حبيبك النبي محمد صلى الله عليه وسلم. Ya Allah yang maha bercahaya, yang maha menciptakan cahaya, yang maha melimpah ruahkan cahaya, izinkan cahaya Engkau, cahaya kekasih Engkau, cahaya nur Nabi Muhammad SAW melimpah ruah masuk ke dalam dada kami, kolbu kami, pikiran kami, lisan kami, tangan kaki kami, sehingga ya Allah jadikan akhlak kami akhlak Nabi Muhammad SAW. Jadikan cara berfikir kami mengikuti cara berfikir Nabi Muhammad SAW. Jadikan tindak tanduk kami mengikuti Nabi Muhammad SAW. Allahumma ya Allah, ilaika nashku qaswata qulubina. Ya Allah, kepada Engkau kami mengadukan kerasnya hati kami, buruknya akhlak kami, hitamnya kolbu kami, resahnya jiwa kami, tidak tentramnya pikiran kami. Maka ya Allah, farzuqna sa'adah, farzuqna al-tuma'nina. Allahumma ya Allah, kami memohon jiwa kami yang resah ini mohon diberikan kedamaian. Kolbu kami yang kurang tenang ini mohon diberikan ketenangan.
Allahumma arifna aqrabat turuqi ilaik. Ya Allah, izinkan kami untuk mengenal jalan terdekat menuju Engkau, jalan terdekat untuk mengenal Engkau, jalan terdekat untuk merasakan kasih sayang Engkau. Allahumma ya Allah, Engkau mengatakan inni qarib, aku maha dekat. Tapi maafkan kami ya Allah, kami selalu merasa jauh daripada Engkau. Maka izinkan malam ini ya Allah dan seterusnya sampai kami wafat, walaupun sesaat, izinkan kami merasakan Engkau dekat ke dalam diri kami, Engkau maha dekat di dalam hidup kami. Allahumma ya Allah, ketika dulu kami ada masalah di masa kecil, kami lari ke pangkuan ibu kami. Tapi hari ini ya Allah, mungkin sebagian ibu kami sudah berpulang, ayah kami sudah berpulang. Ketika kami ada masalah, kepada siapa kami mengadu? Hanya kepada Engkau kami mengadu ya Allah. Allahumma ya Allah, maafkan sikap kami yang menyekutukan Engkau, maafkan pikiran kami yang berburuk sangka kepada Engkau. Allahumma ya Allah, ya Nur, imla' qulubana bi nurika, imla' qulubana bi hubbika wa hubbi nabiyyika, waj'al lana al-amal alladhi yuballighuna ila hubbik. Ya Allah, izinkan kami merasakan cinta kepada Engkau. Tapi bagaimana mungkin kami mencintai Engkau jika kami tidak mengenal Engkau? Sedangkan kekasih Engkau Sayyidina Ali mengatakan, araftu rabbi bi rabbi, aku hanya kenal Tuhanku karena dia mengenalkan dirinya kepadaku. Maka izinkan kami ya Allah, izinkan kami untuk mengenal Engkau, dan izinkan hidup kami Engkau mengenalkan dirimu kepada kami. Meskipun kami tidak pantas mengenal Engkau ya Allah, tapi jadikan kami ada di belakang hamba-hamba Engkau yang mengenal dirimu ya Allah. Allahumma ya Allah, kami percaya kepada takdir ya Allah, tapi kepercayaan ini kadang-kadang tidak kami terapkan dalam hidup kami ya Allah, sehingga ketika ada suatu kejadian di luar kehendak kami, kami sering melawan kehendak Engkau ya Allah, sehingga kami gelisah lagi ya Allah. Maka ya Allah, izinkan kami melenyapkan, meleburkan iradah kami, kudrat kami dalam iradah dan kudrat Engkau. Allahumma ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, irhamna wal muslimin, ya Latif, ultufna wal muslimin wal hadirin wal hadirat. Terakhir ya Allah, kami bermohon, wahai ya Allah yang maha lembut, yang maha baik, lembutkanlah hati kami, lembutkanlah jalan hidup kami, lembutkanlah jalan takdir kami, lembutkanlah semua urusan-urusan kami, urusan semua yang hadir malam ini, urusan siapapun yang mendengarkan kajian ini. Lembutkan hati kami, ubahlah jiwa kami yang tadinya keras, gelap menjadi lembut dengan lutufmu, dengan rahmahmu. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikan kami kebahagiaan di dunia dengan mengenal Engkau, mengenal Rasulmu, dekat dengan kekasihmu, dan izinkan kami mendapatkan kebahagiaan di akhirat dengan memandang wajahmu, membersamai nabimu, dan membersamai para kekasihmu. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa li baitihi wa dhurriyyati jamain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu rabbuna ala an-nuril mubin, Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin, ala alihi wa sahbihi أجمعين. صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيدي المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيدي المرسلين وعلى آله وصحبه
أجمعين. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.